Berikutnya kita masuk kepada hukum fikih. Di dalam buku bapa ini sudah diuraikan tentang hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu ada dua. Satu namanya hukum taklifi, hukum personal, tanggungjawab personal atau bersifat individu. Kalau taklif itu maknanya beban untuk masing-masing individu. Jadi kalau kita punya agama, ada hukum-hukum yang kita pertanggungjawabkan secara personal, disebut dengan hukum taklif. Hukum taklif ini ada 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Jadi ini hukum yang 5 ini tak ada diuraikan oleh Nabi. Ulama yang memberikan istilah hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Kenapa kok ulama berani membagi-bagi? Kerana ada dua aspek. Pertama, ahamiyatullah. Itu ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ahamiyatul basyariyah. Itu hak-hak manusia. Jadi Allah itu sangat demokrasi. Ada hal-hal yang memberikan ringanan kepada manusia. Kenapa kok zina itu hukumnya haram? Iaitu ketentuan Allah. Tak bisa dibantah. Kenapa solat itu diwajibkan? Iaitu kehendak Allah. Maka 5 aspek yang tadi itu menyangkut hukum taklif, individu, internal. Masing-masing personal itu bertanggungjawab. Apa itu wajib? Sunat itu cukup anda baca dalam buku bapa ini untuk dipahami. Walaupun tak dihafal dalam bentuk teks bahasa Arabnya, tapi paling tidak dipahami. Jadi inilah yang disebut dengan 5 aspek hukum fikih yang berhubungan dengan hukum taklif. Kemudian ada hukum al-wad'i, hukum eksternal. Ada beberapa aspek yang lain itu sangat berhubungan dengan hukum taklif, disebut dengan hukum wad'i. Jadi sebelum kita lanjutkan, perhalus kembali. Kenapa hukum itu dibagi 5? Kerana ada menyangkut hak Allah, ada menyangkut hak manusia. Sembahyang itu tidak bisa kita peto. Itu petonya Allah yang punya. Zina itu sangat bahaya. Maka Allah agak tegas. Solat itu wajib kerana menyangkut hak Allah. Dalam tanda kutip, kita diwajibkan menyembah beliau. Tetapi ada yang mubah saja. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Apakah wajib makan? Tak wajib dia. Dia hukumnya mubah itu. Kerana menyangkut kepentingan kita. Mau makan kamu atau tidak, itu terserah kamu. Terpulang kepada kita. Allah tak mewajibkan. Kalau lapar, ya makan. Kalau tak lapar, jangan makan. Itu terpulang kepada kita. Kalau nanti perintah makan dan minum dalam ayat itu menjadi wajib, maka diukur pula nanti nazariyah fikihnya. Berapa kali makan satu hari? Kalau 3 kali makan satu hari, berarti mesti makan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Tak ada nasi, lontong, tak ada lontong, salak umpamanya. Pokok apa saja yang bisa dimakan, menjadi wajib dia. Termasuk kertas umpamanya kan. Kerana wajib. Sama dengan solat. Maka itu hukumnya mubah. Hukum wad'i itu ada beberapa aspek yang berhubungan mempengaruhi dengan hukum taklif tadi. Seperti aqimis shalah liduluki syamsi. Solatlah kamu ketika matahari sudah tergelincir. Jadi kalau matahari itu tidak tergelincir, maka kita belum wajib melakukan solat. Eksternal yang mempengaruhinya disebut dengan ini sebab. Ya, sebab terjadinya hukum taklif. Paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan atau hilal maka puasa diwajibkan. Jadi kalau tak tampak hilal belum wajib puasa. Jadi ini hukum menyangkut dengan sebab. Hukum namanya hukum wad'i atau eksternal. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu potong tangan. Kalau dia tidak melakukan pencurian, tak dipotong tangan. Jadi ini sebab terjadinya hukum taklif. Kalau tidak terjadi sebabnya, maka tidak terjadi hukum. Jadi ada sebab, ada syarat. Mana yang syarat? Iza kumtum illa sholat faksilu wujuhakum. Apabila kamu solat, maka basuhlah mukamu. Ini menjadi syarat dia. Kalau belum dilakukan syaratnya, maka solat ini tak sah dilakukan.
Ya, sebagaimana dalam hukum dawabit tadi, dengan nadharia, walaupun bersifat eksternal, tapi menyentuh hukum internalnya. Kemudian mani', perempuan haid, tak bisa melakukan puasa Ramadan, tak bisa melakukan solat ketika dia haid, sampai mani' penghalangnya ini dihilangkan dulu. Maka ini disebut dengan hukum wada'i yang bersangkutan dengan mani' penghalang. Ada juga berhubungan dengan tempat. Setiap haji dan umroh itu dilakukan di Mekah. Jadi berhubungan dengan tempat. Iktikaf itu dilakukan di masjid. Jadi kalau haji tak bisa dilakukan di tempat yang lain. Mesti di tanah haram atau di Mekah. Jadi hukum wada'i berhubungan dengan tempat. Selesai satu sesi tentang pengertian hukum. Pengertian dari hukum taklif, hukum wada'i. Jadi Bapak ulangi lagi, hukum itu atau hukum fikih itu ada dua. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wada'i. Hukum taklif menjadi 5, tapi yang paling populer 5. Hukum wada'i paling tidaknya ada 4, berhubungan dengan sebab, syarat, mani' dan tempat. Ya. Ini pembagian hukum fikih atau al-ahkam al-fiqhiyah. Sebagian ulama juga menyebutnya al-ahkam as-syar'iyah.